Om Swastiastu, Bapak Ketut, Swasti Prapta. Semoga Bapak Ketut dan sekeluarga selalu sehat dan rahayu. Mohon izin, saya akan menjelaskan tentang perencanaan Pak Ketut akan membangun di tempat yang baru ini. Yang kita tampilkan ini adalah existing ya. Dengan letak geografis seperti ini, tanah Bapak Ketut berposisi di utara jalan. Ini adalah utara, ini adalah selatan. Rumah Bapak Ketut nantinya akan menghadap ke selatan, ya. Sementara untuk jalan melintang dari timur ke barat atau sebaliknya. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian untuk kontur tanah, ya. Kontur tanahnya di sini hampir datar di atas ya. Nah, sementara yang di depan itu terasering, miring, ya. Nah, kemudian di sini sudah ada pembatas di dinding ya, seperti pondasi seperti itu Pak. Nah, kemudian keadaan asli atau existingnya seperti ini, sudah di tembok bataku, sisi timur, sisi barat ya, sisi utara, dan juga yang nyambung ini sudah juga di tembok bataku pas seperti ini. Nah, kemudian mengenai ukuran Pak, ukurannya sudah sangat valid sekali, dimana sesuai dengan kita ukur dulu ya, dari ujung utara ini ya sampai di ujung selatan yang sudah ditembok yaitu 27,3 cm. Ini angkanya Nah, seperti ini Nah, kemudian dari ujung tembok selatan ini sampai ke batas terakhir tanah Pak Ketut itu akan ditiang ukur lagi berapa nih lagi 3 meter Bapak Ketut ya, lagi 3 meter, sehingga totalnya panjang dari ujung utara sampai ujung selatan tanah Pak Ketut adalah 30 meter ya, 30 meter lewat 3 cm seperti itu Pak Ketut ya. Nah, kemudian untuk panjang dari ujung timur sampai ke ujung barat yang L ini ya, yaitu 43 meter, 25 cm. Nah, sementara tanah yang L ya, ini kan tanahnya masih keluarga Bapak Ketut, sementara ini tanahnya Bapak Ketut. Jadi lebarnya itu ada sekitar 7 meter, sekian ya, 70, sementara panjangnya kisaran di 27 meter, 78. Diperkirakan tanah ini luasnya kisaran kalau nggak salah ya 15 aro kurang lebih ya. Nah, seperti ini Bapak Ketut. Nah, untuk informasi tambahan kalau misalnya kita bicara standar daerah atau standar nasional, sebelum kita membangun itu tentu didahului dengan sunir ya, sunir, kemudian boring, dan kemudian soil test. Apa itu sondir? Sondir adalah metode uji penekanan untuk menganalisa ketahanan daya tanah pendukung serta mengukur kedalaman lapisan tanah keras. Nah, seperti itu tujuannya, untuk memudahkan para perancang bangunan menentukan berapa besaran pondasi, berapa kedalaman pondasi, agar bangunan itu ideal dan kokoh. Itu tujuannya Nah, kemudian di samping sondir ada juga yang disebut dengan boring pour. Boring pour itu adalah pengambilan sampel ya, dengan cara pengeboran dengan alat khusus. Di tempat kita akan membangun itu akan dibor beberapa titik Nah, tujuannya untuk mengambil sampel. Nanti sampel itu akan dites yang disebut dengan tes soil ya. Nah, nanti itu akan diuji di lab. Nanti tujuannya itu adalah mengenai kelayakan untuk membangun ya. Berapa layaknya membuat tiang pancang seperti itu. Berapa besar tiang pancang harus dibuat. Nah, seperti itu tujuannya. Kalau kita bicara tentang standarisasi kalau kita membangun nah, kemudian bahasa sondir
kemudian bahasa boring dan bahasa swell test itu sepertinya kurang familiar di kalangan umum, di masyarakat umum. Tapi untuk para yang menggeluti dunia konstruksi dalam skala daerah ya, atau di skala nasional, itu sudah tidak asing lagi ya, tidak asing itu ya. Nah seperti itu standarisasi kalau orang membangun. Itu hanya sekedar sebagai informasi tambahan. Oke. Nah kemudian Titiang lanjut menjelaskan setelah existing niki Titiang tampilkan, Titiang akan menata niki menata, mendesain ya istilahnya nggih. Tata ruang, tata letak bangunan Pak Ketut. Nah nanti sistemnya ini tidak terlalu banyak mengubah tanah asli, tidak banyak mengubah existing ya. Jadi sedikit-sedikit saja. Metodenya itu adalah seperti apa ya, add dan cut. Sedikit nge-add, nambah berarti. Kemudian ada juga yang nge-cut. Nah seperti itu, cut itu potong berarti. Bagian mana yang dipotong mungkin untuk apa ya, untuk melandaikan tanah di sini agar mobil bisa masuk. Nge-add di mana? Nambahnya mungkin tambahnya di sini saja, sedikit-sedikit saja. Oke. Nah setelah tanah asli ini seperti ini ya, setelah kita tata, nah jadilah dia bernama layout atau denah kita sebut. Oke. Nah seperti ini yang tampilkan layoutnya. Nah seperti ini jadinya. Dari tanah asli ini setelah kita desain, nah seperti ini jadinya. Kita sebut ini adalah denah atau layout. Nah, jadi sudah yang petakan di situ. Itu yang sudah petakan di mana posisi pintu masuk. Nah, ini pintu masuk kemudian di mana jalan pintas atau jalan untuk gerase, di mana posisi toilet, di mana posisi balai dauh, balai dajo, dapur, balai sekenem, kerajaan. Nah itu sudah ditiang data sedemikian rupa. Nah jadilah layout sekarang atau denah. Oke, akan ditiang delete dumun atau close untuk existing ya. Nah existing sudah ditiang close. Sekarang kita fokus ke denah. Nah seperti ini tampilnya nanti. Tadi yang Titiang sampaikan itu teras sharingnya seperti ini. Kita lepel-lepelkan menjadi teras sharing seperti ini, kotak-kotak. Nah ini yang Titiang maksudkan. Sedikit ada penambahan ya. Kita add ya. Kita pasang fondasi terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan tanah sedikit bila mana perlu, atau yang tinggi kita potong seperti itu. Nah ini ada juga bagian yang memang ditambahkan atau yang dipotong. Nah seperti itu Pak Dut. Nah kemudian yang untuk jalan mobil ini, akses mobil ya, ini mutlak memang di cut atau dipotong ya, sehingga nantinya memudahkan untuk kita membawa mobil, akses mobil ini ke garasi. Seperti itu Pak Dut ya. Itu yang disebut dengan add dan cut. Nah seperti itu. Nah sekarang Titiang akan menjelaskan dari pintu masuk terlebih dahulu. Ya ini pintu masuk utama, kita sebut saja kori. Nah ini sistemnya undang-undangan Pak. Ya undang-undang. Ideal sekali ya. Ideal sekali undangnya ketinggiannya yang masuk ya. Jadi berapa ketinggiannya? Ketinggiannya ini 25 cm. Kalau Titiang ukur berapa tingginya nih? Kita sudah bagi secara profesional. Ini 25 cm tingginya, tidak terlalu capek ya. Sementara untuk lebarnya, lebar ke depan lebar ke depan ini 30 cm, sudah ideal sekali, tidak terlalu capek naiknya, dan ini juga tidak terlalu banyak ya. Nah seperti itu Pak Dut mengenai tangga atau unag di pintu utama di angkul-angkul. Nah sementara sebelum kita mencapai angkul-angkul, di sini ada datar untuk apa istilahnya ya, rehat sejenak. Seperti itu, tidak langsung dia naik ke angkul-angkul. Seperti itu penataannya Pak Dut. Nah sementara untuk yang ini akses mobil,
Ya tentu tidak melalui proses penghitungan, ini logika saja ya, agar bagaimana menukar itu biar bisa enak seperti itu, biar gampang kita memasukkan atau mengeluarkan mobil seperti itu Pak Dut ya. Nah tentu dengan pertimbangan efektif lahan juga. Oke, nah, seperti itu Pak Dut pertimbangannya. Nah sekarang Titiang akan menjelaskan dari Merajan saja ya. Merajan Pak Dut. Oke, Titiang tampilkan Merajan. Nah ini paling sudut untuk memudahkan penjelasan ya. Merajan atau barangkali temok yang tampilkan terlebih dahulu, temok yang sudah diplester, maksudnya tadi kan tanah asli, temok asli, sekarang temok yang sudah diplester, yang sudah diaksesoris dikit nih. Nah seperti ini tadi, seperti ini jadinya nanti nih. Nah, kalau yang perlihatkan yang existingnya kan cuman seperti ini, batako saja. Nah ini perbedaannya nih. Nah, batako saja. Kemudian setelah dipermak sedikit menjadi seperti ini, kita kasih topping istilahnya. Nah seperti ini ya. Nah, seperti itu temoknya di aksesoris. Nah kemudian lanjut ke Merajan sesuai dengan arahan Pak Dut. Jadi di Merajan ini hanya ada padmo saja satu ya, kita tidak usah membuat kemulan taksu karena rumah tua itu dekat juga jaraknya jadi cukup padmo saja. Nah seperti ini padmonya karena satu, posisinya nyudut seperti ini, posisinya nyudut Nah kemudian untuk ketinggian, ketinggiannya tentu secara etika bangunan ya sudah paling tinggi ini dibandingkan dengan bangunan bataran bangun yang lain seperti Balai misalnya. Ini adalah tertinggi pertama. Nah, seperti itu. Nah mengenai ukuran, di sini Titiang tidak akan menjelaskan ukuran karena sudah termuat di gambar kerja. Nah begitu Pak Dut ya, silakan simak nanti di gambar kerja, jadi jelas ukurannya, tingginya, panjangnya, lebarnya, nah, lengkap ya seperti itu. Nah kemudian Titiang akan menampilkan Balai Dajo ya, Balai Dajo sekarang. Mana Balai Dajo? Balai Dajo atau Meten Bandung ini Balai Dajo atau Meten Bandung seperti ini Pak Dut. Posisi Balai Dajo Meten Bandung Nah mengenai pertanyaan yang Bapak Dut lontarkan waktu niki, jarak antara Merajan dengan Balai Dajo sangat sedikit sekali kalau kita hanya melihat denah seperti ini, apalagi tanpa atas nah, sepertinya mepet ya. Nah ini realitanya sekarang Pak Dut. Nah realitanya sekarang atap genteng ini tidak akan sampai cacapannya nyentuh tembok Merajan. Nah seperti itu. Nah ini lihat posisinya itu pertama, ini tidak akan nyentuh, ini cacapan Balai Dajo ini tidak akan sampai ke Merajan cipratannya. Kenapa? Satu, sudah ideal. Yang kedua, di belakangnya ini kan ada apa ya istilahnya, plat, atap plat. Nah ini patut ya dari sini, dari belakang ini dari belakang. Jadi jelas tidak akan ada cacapan yang jatuh ke Merajan. Karena sistem bangunan Balai Dajo ini istilahnya nuduk leban ya, nuduk ke belakang. Nah seperti itu. Kenapa ada plat ini? Karena kebutuhan kamar. Ini kan toilet. Nah toilet di belakang ya. Nah seperti ini. Ini ada apa istilah sunroof ini, agar pencahayaan itu cukup ke toilet seperti itu Pak Dut. Nah dari sini yang tampilkan. Nah ini sini ada kamar untuk toilet dan juga tempat merias seperti ini. Nah kemudian baru masuk nanti ke kamar. Nah seperti itu Nah seperti itu. Kenapa tiang jamin, tiang yakin bahwa cucuran air genteng ini atau air atap ini tidak akan sampai ke Merajan. Nah seperti itu ya.
Nah, ini tampilan tempat depannya. Nah, kemudian tampak belakang. Mana tampak belakang? Nah, ini tampak belakang. Ini masih ada apa namanya? Space nggih, pedet nggih. Ada space. Coba dia ukur. Ini lumayan 155 cm dari tembok ini ya. Nah, seperti itu, ada space. Jadi tidak pas dia di tembok, tidak habis pekarangannya. Seperti itu, pedet. Nah, kemudian di baratnya Bali Bandung ya, ini ada rumah utama, kita sebut saja rumah utama. Seperti ini rumah utama, padat. Jadi jarak antara Balai Dajo dengan rumah utama ini juga sudah ideal, padat ya. Ideal, kalau yang hitung berapa ini ya, sudah sangat ideal. Bahkan kita ada akses ya, ini 3,3 meter, sangat lebar sekali ya. Sehingga di sini ada akses untuk mencapai ke toilet ini, salah satunya. Nah, seperti itu. Ini multifungsi nih, ganda fungsinya nggih. Bisa kita sebut sebagai toilet eksternal, bisa kita sebut sebagai toilet khusus untuk kamar ini. Tergantung pemakaiannya nanti nggih. Secara spesifik memang peruntukannya toilet Balai Dajo ini adalah hanya untuk yang memang tinggal di Balai Dajo atau yang tidur di Balai Dajo ini. Seperti itu peruntukannya. Baik, padat. Sekarang kita akan menjelaskan tentang rumah utama. Ini rumah utama, tempat tidur anak-anak misalnya, tempat tidur keluarga seperti itu ya. Ini terdiri dari berapa kamar nih? 1, 2, 3, 4 kamar bahkan ini, 4 kamar. Jadi sistemnya itu adalah welcome ya. Kalau memang kita mau privasi banget ya, di dalam ini privasi ya, privasi. Nah, seperti ini privasi di dalam ruang keluarga katakanlah. Nah, kemudian di sini ruang bebas, ini teras katakanlah. Teras itu memanjang ya, artinya bangunan kita itu seperti bangun membanjah. Konsepnya hampir sama dengan ini. Nah, ini disebut teras, ini disebut banyak, sama aja ya, memanjang. Jadi welcome ya. Jadi konsepnya adalah konsep welcome. Di sini juga yang lengkapi dengan pantry ya. Nah, pantry artinya tempat masak kecil, dapur bersih katakanlah. Siapa tahu nanti malam-malam hanya sekedar masak mie atau bikin air hangat, bisa kok di sini. Seperti itu, padat. Kemudian di baratnya rumah utama ini ya, ada garase, padat ya. Sebelum garase yang jelaskan apa namanya, sumur bor terlebih dahulu ya. Di sini posisi sumur bornya ya, kajo kauh. Jadi aman, tidak terganggu oleh apapun. Selamanya aman di sini, tidak terganggu oleh bangunan, tidak menghalangi apapun. Ya, paten di sini, paten nah, jadi posisinya memang benar di sini. Jadi kajo Wisnu seperti itu. Nah, kemudian di sampingnya sumur ini ada tugu karang. Nah, ini dia tugu karangnya, kajo kau. Ini adalah wilayahnya Kalorakso ya. Tugu karangnya posisinya seperti ini. Tentu penempatnya profesional, sudah sesuai Astawa-Kesalokosali. Mengenai ukuran nanti akan muncul di gambar kerja. Yang tidak akan membahas masalah ukuran ya. Posisi Tugu Karang ini benar, ini adalah wilayah Kalorakso. Kalau di sini adalah yang tiang klik Kajokangin ya, adalah wilayahnya Sri Rakso. Kemudian di sini wilayah Aji Rakso, di sini wilayah Rudra Rakso. Nah, seperti itu. Jadi posisinya ini benar. Nah, kemudian untuk kita ke Tugu Karang ini ada akses. Ini bisa pakai jalan setapak, patut ya. Jalan setapak. Nah, sementara untuk di sebelah selatan Tugu Karang ini ada garase. Nah, ini garase. Yang kosongkan saja garasenya tanpa mobil ini. Tapi yang yakin kok manuver mobil ini bisa di sini, menampung 2 mobil dan beberapa motor seperti itu ya.
Nah, seperti ini. Jadi ketika kita naruh mobil di sini, datang dari sini ya naruh mobil di sini, langsung kita ke sini. Ke halaman. Semuanya jalan setapak ya. Nah, seperti itu. Nah, tampilan sekarang untuk garaso seperti ini dia. Di belakang garaso itu kosong, maksudnya. Nah, seperti itu. Kosong di belakang garaso ini kosong, cuman ada Tugu Karang dan jalan setapak menuju Tugu Karang untuk kita membantah. Nah, seperti itu, Pak. Nah, kemudian sisi kauh ya, artinya ini kan jalan. Kemudian di sini ada juga bangunan seperti arahan Patut untuk Balai Dauh. Ya, siapa tahu nanti ada keluarga yang nginap. Nah, seperti itu, yang menginap ya. Nah, kita siap-siap saja, kita menyediakan fasilitas namanya. Ini Balai Dauh, sebut saja Balai Dauh seperti ini, Patut. Nah, ini konsepnya hampir sama, dia welcome ya, ada privasinya, ini privasi di dalam, ada kamar keluarga, ada toilet juga. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga tidak terlalu privasi, ada teras katakanlah seperti ini, semua berteras ya. Nah, jadi kalau misalnya semeton atau keluarga jauh yang datang, bisa kita arahkan di sini. Nah, seperti itu ya. Untuk anak-anak ini posisinya di sini ya. Atau silakan diatur saja seperti itu, Patut. Nah, kemudian Titiang akan menampilkan sekarang toilet eksternal. Nah, dari sekian banyak bangunan ini tentu di setiap bangunan sudah ada toiletnya. Di sini ada toilet, di sini ada toilet, di sini juga ada toilet ya. Nah, untuk toilet eksternal peruntuknya untuk umum. Nah, seperti itu kita sebut saja ini adalah toilet eksternal. Nah, ini terpisah dengan dapur nih, terpisah dengan Balai Dauh. Nah, seperti itu, memang betul-betul terpisah, mandiri ya, mandiri. Jadi peruntukan toilet eksternal ini untuk biasanya kepakainya itu ya sehari-hari tentu ya, ketika kita beraktivitas di halaman. Nah, misalnya kalau kita Patut mempunyai acara berkala, sifatnya acara keluarga ya, nah, misalnya ngodalen, upacara apapun itu bentuknya yang apa ya, yang ada banyak orang sifatnya ya, nanti fungsinya nanti untuk apa ya, untuk ke kamar kecil para keluarga, para tamu. Nah, seperti itu itu peruntuknya, di samping memang untuk sehari-hari. Jadi tidak mungkinlah masuk ke kamar, minjam kamar kecil kemungkinannya pakai seperti itu. Nah, kemudian di samping toilet ini yang lengkapi juga dengan apa ya, untuk jemur pakaian untuk jemur pakaian dengan atap transparan, jadi cahaya itu masuk, Patut ya, walaupun musim hujan misalnya. Jadi jemuran itu tetap aman ya, kita tidak usah memindahkan seperti itu. Kalau musim kemarau panas ya tentu sinarnya cukup cepat keringnya seperti itu ya. Nah, seperti pertanyaan Patut di telepon, kenapa ini tidak dikasih pembatas, kasih tembok ya? Ya karena sudah ada bangunan di depannya. Mana bangunnya? Ini bangunannya. Ketika ini tidak ada bangunan Balai Dauh, ini tidak ada ya, oke, akan ditiang plus. Jadi kan dia terlihat dari luar. Nah, kalau terlihat dari luar, makanya ini ditembok agar ini tidak fokus, toiletnya agar tidak fokus, sehingga ditembok oleh karena ada bangunan sekarang di Balai Dauh, tembok itu tidak dibutuhkan lagi. Karena apa? Karena sudah terhalangi oleh Balai Dauh ini. Seperti itu, Patut. Dan juga dapur ini menghalangi, nanti tidak fokus pandangannya ya, makanya tidak usah ditembok, cukup seperti ini saja. Yang ditembok sebelah sini saja wajib. Nah, seperti itu, agar dari tempat sini tidak terlihat toiletnya. Itu yang maksudkan, Patut ya. Jadi tidak usah ditembok ini, karena sudah privasi seperti itu. Oke, sekarang kita akan tampilkan apa ya, dapur kitchen ya. Nah,
Nah ini kitchennya Padat. Nah jadi betul-betul mandiri. Antara kitchen dengan toilet eksternal ini terpisah dia, ya, mandiri. Toilet eksternal mandiri, dapur juga mandiri, tidak ada ngemper istilahnya, nggih. Nah seperti itu. Nah kemudian konsep dapur ini sama, welcome, ya. Ini tempat masak dalam, nggih. Tempat masak di sini ya, ada tempat cuci piring, ada kompor, seperti itu ya. Ini tempat beraktivitas memasak. Nah kemudian yang di luar ini tempat makan. Nah seperti itu, nggih. Tempat makan bisa, ya. Di dalam juga bisa makan. Ini kita lengkapi dengan meja makan, nggih, Padat, nggih. Nah seperti itu. Silakan dipilih nanti atau fungsikan sebagaimana nyamannya. Di dalam bisa makan, di luar juga bisa, ya. Kalau misalnya kita mempunyai acara keluarga, ini sangat bagus sekali ini, karena ada welcome-nya. Seperti itu. Ini dapur ini terdiri dari 2 ruangan. Satu ruang makan, ruang masak katakanlah di dalam, kemudian ada gudang. Ini kan luar ya, bukan ruangan ya. Ini ada gudang Padat. Nah, pintu ini masuk gudang ya. Ibu-ibu itu banyak punya barang ya. Ini bisa difokuskan di sini. Kita sediakan saja medianya, media gudang. Nanti kalau kita tidak menyediakan gudang ya, perabot ibu-ibu itu nanti malah ada di mana-mana. Nah, seperti itu agar terfokus dalam satu titik. Di mana titiknya, yaitu di gudang. Kita buatkan semacam level-level nanti di dinding ini, lengatan istilahnya bahasa Balinya, nggih. Nah, seperti itu sehingga mampu nanti menampung banyak barang. Nah, seperti itu. Ibu-ibu itu banyak punya barang ya. Seperti itu Padat. Nah, kemudian di center atau di tengah katakanlah ya. Ini semacam joglo boleh dikatakan, mana ya. Nah ini Bali bengong sebut saja ya, tapi konsepnya ini adalah di bawah duduk, ada kursinya, tidak ada kayunya di sini. Nah seperti itu. Nah, jadi kita semakin sudah berumur ya, tentu tidak kuat akan bersila, tapi lebih cenderung kita ingin duduk seperti ini. Nah, jadi dengan kaki turun ya. Di sini bisa santai bersama keluarga, ngobrol ya, sambil makan. Nah, jadi dari dapur dekat, dari Bali Dauh dekat, Bali Rajo dekat, dari sini juga dekat, semuanya dekat. Nih, ini disebut center di depan, jadi multifungsi nih, tempat ngobrol bisa, tempat ngerumpi bisa, tempat apapun bisa di sini ya, kumpul di sini. Yang tinggal di sini, yang tinggal di sini, yang tinggal di sini bisa kumpul di sini nanti, seperti itu Padat. Nah kemudian lagi satu, balai sakenem. Nah ini balai sakenem akan ditampilkan. Balai sakenem, oke. Mana balai sakenem niki? Balai sakenem. Nah ini balai sakenem Padat, seperti di rumah tua, Nah, seperti rumah tua. Nah, seperti ini tampilan balai sakenemnya, Jadi balai sakenem ini fungsinya untuk prosesi upacara yadnya, baik manusia yadnya misalnya ya, pito yadnya, resi yadnya itu kan bagian dari panca yadnya, salah satunya manusia yadnya di sini. Matatah bisa, bulan. Nah, seperti itu ya, bisa kita gunakan balai sakenem ini, balai Bali sebut. Bahkan kematian juga di sini Padatnya. Seperti itu Padat, bisa kita sampaikan mengenai tata tempat ya, bangunan, bagaimana kita memposisikan. Nah, jarak antara balai Dajo dengan balai sakenem, nah seperti itu.
jarak sakonem dengan dapur tentu sudah melalui proses penghitungan secara profesional, Padat ya. Jadi angka-angkanya itu akan muncul di gambar kerja. Lanjut sekarang, sudah akan menjelaskan di sini ada aling-aling ya, Padat ya. Mana aling-aling? Ini aling-aling. Aling-aling itu kita sebut saja penghalang pandangan. Nah, seperti itu penghalang pandangan. Jadi kita dari angkul-angkul itu tidak langsung los pandangannya ke belakang sini, tidak langsung los. Jadi dihalangi oleh aling-aling ini. Jadi kalau di aling-aling ini juga merupakan tempat ngaturang sesajen ya. Di sini kalau doro kalau ini adalah batas terakhir kalau ya, betul ya. Di sini kita ngatur sesajen. Sang doro kalau ya, kalau di sini nah, seperti itu, Padat. Nah kemudian lanjut saya akan menjelaskan tentang angkul-angkul. Oke, menangkul-angkul. Oke, ini angkul-angkul, Padat. Nah ini yang kita maksudkan tadi. Begitu kita masuk di angkul-angkul, pandangan kita itu tidak langsung tembus ke belakang, tidak langsung tembus ke sini, ini akan menghalangi aling-aling ini seperti itu, Padat ya. Nah ini model aling-alingnya Bali banget, Nah seperti penjelasan yang di awal, dari unag existing tadi itu tidak langsung naik ke unag ini, tidak langsung naik ke unag angkul-angkul. Di sini ada jeda ya, di sini ada jeda dulu ya, baru naik ke angkul-angkul seperti itu, Padat. Konsepnya ini adalah cangkem kodok, memang harus mundur ya. Kenapa ya? Jadi secara estetika kelihatan bagus kalau yang mundur dibandingkan dengan datar ya. Kalau kita luruskan di sini, lurus misalnya dengan tembok ini, jadi estetikanya nggak dapet ya, seninya itu nggak dapet ya. Nah, terlalu nyagluk nih istilahnya bahasa Bali itu ya. Nah, biar ada jeda di sini kita mundurkan angkul-angkulnya. Toh juga masih apa ya, fasilitas ada, medianya masih memungkinkan seperti itu. Jarak juga ya, jarak dari kori ini atau angkul-angkul ini dengan aling-aling tentu sudah melalui proses penghitungan yang profesional. Nah, seperti itu, betul. Angkanya nanti akan terlihat di gambar kerja. Seperti itu, Padat bisa dijelaskan mengenai posisi dan tata letak bangunan. Bangunan Padat secara keseluruhan. Semoga saja penjelasan yang ini bisa sebagai pendukung ya, di samping memang gambar kerja yang sudah Tiang kirimkan melalui PDF. Nanti kalau Padat pulang ke Bali silakan telepon Tiang, kita berdiskusi lagi ya. Hal-hal mana yang memang harus direvisi lagi, kita perbaharui nanti berdasarkan diskusi di sana ya. Atau barangkali Bapak Ketut mempunyai ide baru tentang tata letak, tentang apa ya, tata ruang bangun ini maupun itemnya, barangkali ada yang ditambahkan atau dikurangkan, nanti panelnya bisa kita di rumah diskusi, telepon saja Tiang. Nah, seperti itu Bapak Ketut, semoga saja bermanfaat. Yang paling penting Tiang unsur ampura, mohon maaf atas keterbatasan Tiang ya. Jadi Tiang tetap welcome dengan segala bentuk revisi. Baik Pak Ketut aksamang sinap Tiang dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.